Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD dengan saya Kamsal. Kali ini kita akan lanjutkan video rincian materi fisika ya untuk FR UTBK 2021. Pada video kali ini kita akan bahas materi singkat atau soal-soal yang berhubungan dengan relativitas. Di mana biasanya relativitas itu nanti yang dibahas tentang dilatasi waktu, kemudian relativitas energi, kemudian ada juga relativitas massa sama relativitas kecepatan. Tapi di sini hanya ada 3 tipe soal yang saya munculkan, yang kemungkinan besar itu akan muncul ya di UTBK 2021. Oke, kita lanjut saja kita mulai di soal nomor 1. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Di sini dikatakan bahwa ada 2 anak kembar A dan B. Anak A berkelana di antariksa dengan menggunakan pesawat berkecepatan 0,8 c. Setelah 12 tahun berkelana, A pulang ke bumi. Menurut B, perjalanan A sudah berlangsung selama berapa tahun? Oke. Jadi ini termasuk relativitas waktu ya. Artinya dia akan mengalami perlambatan waktu ya. Perlambatan waktu menurut pengamat di bumi. Jadi gitu. Jadi relativitas waktu, atau misalkan kita bisa rumusnya dituliskan delta T aksen itu sama dengan delta T sesungguhnya dibagi dengan akar kuadrat kurang 1 kurang V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Oke, ini rumusannya. Jadi bisa kita gunakan ini ya. Jadi relativitas waktu itu artinya waktu mengalami perlambatan, artinya kita akan melihat seakan-akan waktu itu mengalami perlambatan. Itu efek dari relativitas. Kayak ini kita bisa ketentukan lama perjalanannya A menurut B yang ada di bumi, nilainya adalah delta T0-nya itu adalah 12 tahun ya, yang sebenarnya menurutnya si A. T12 dibagi dengan akar kuadrat 1 kurang kecepatannya 0,8 c. Kemudian ini kita kuadratkan juga. Kemudian kita bagi dengan C kuadrat. Ini hasilnya adalah, karena ini dikuadratkan maka bisa dicoret. Berarti sisa 12 bagi akar dari 1 kurang 0,8 kuadrat, hasilnya adalah 0,64. Nah, ini masih di dalam bentuk akar ya. Berarti ini bisa kita tentukan delta T aksennya sama dengan 12 dibagi 1 kurang 0,64, itu hasilnya adalah 0,36. Maka ini kita peroleh sama dengan 12. 0,36 itu hasilnya 0,6. Kalau kita hitung 12 dibagi 0,6 nilainya adalah 20. Berarti jawabannya adalah 20 tahun. Jadi jawabannya A. Jadi relativitas waktu ya, yang ini tentang relativitas waktu, atau lebih familiar disebut dengan istilah dilatasi waktu. Nah, itu konsepnya. Di soal bagian kedua ini, ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan 0,6 c dengan arah sesuai dengan panjang bendanya. Artinya dia searah horizontal ya. Bagi pengamat yang diam, akan terlihat panjang benda itu mengalami penyusutan sebesar berapa. Oke, ini masuk materi relativitas panjang. Oke. Jadi, relativitas panjang itu artinya ketika sebuah benda bergerak mendekati
V-nya mendekati kelajuan cahaya, maka panjangnya akan tampak berkurang. Jadi panjangnya akan tampak berkurang atau istilah lainnya menyusut. Oke. Nah, ini nanti rumusnya bisa kita tentukan menggunakan persamaan L aksen sama dengan L0 dikali dengan akar kuadrat 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang ini kan ditanyakan adalah panjangnya setelah bergerak yang teramati berapa. Nah, ini dicari penyusutannya atau perubahannya. Berarti kita harus cari dulu L aksennya atau panjang yang teramati ketika dia bergerak. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya. Itu misalkan panjang awal kita misalkan L0 tetap. Kemudian ini kita masukkan nilai dari kecepatan V. V-nya 0,6. Berarti 0,6 pangkat 2 diper dengan C kuadrat. Kalau C-nya di pangkat 2 kan tetap hasilnya C kuadrat ya. Berarti ini bisa kita coret. Maka ini hasilnya adalah L0 dikali dengan 1 kurang 0,6 kuadrat hasilnya 0,36. Berarti ini sisa L0 kali dengan 0,64. Kalau diakarkan hasilnya jadi 0,8 L0. Ini adalah L aksen. Nah, yang ditanya adalah persen penyusutannya. Jadi persentase penyusutan panjang itu sama dengan delta L dibagi dengan panjang mula-mulanya. Berarti L aksen ya. L aksen dikurang dengan L0 dibagi dengan L0. Terus di sini yang lupa dikali dengan 100%. Kalau mencari persentasenya. Berarti tinggal kita masukkan aja 0,8 L0 untuk L aksennya dari yang kita dapat tadi. Kemudian kita kurang dengan L0. Oh sorry, ini kebalik ya. Ini harusnya ini kebalik. Ini harusnya di sini delta L-nya itu di sini L0 ya, karena L0-nya lebih besar, dikurang dengan L aksen. Berarti nanti di sini jadinya L0 dikurang dengan 0,8 L0 dibagi dengan L0 kali dengan 100%. Berarti hasilnya adalah L0 dikurang 0,8 atau 1 kurang 0,8 itu hasilnya 0,2 L0 dibagi dengan L0 kali 100%. Ini kita dapatkan sisa 0,2 kali 100%. Berarti penyusutan panjang yang terjadi adalah sebesar 20%. Jawabannya B. Oke, jadi konsepnya gitu ya. Relativitas panjang itu artinya ketika sebuah partikel atau sebuah benda yang memiliki panjang L atau X bergerak, kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya, nanti akan tampak seolah-olah bahwa ketika bergerak itu panjangnya menyusut. Padahal sebenarnya tidak. Itulah efek dari relativitas. Oke. Pada soal ketiga ini, di sini diberikan ada sebuah pesawat antariksa bergerak secara relativistik dan pada suatu saat energi kinetiknya menjadi 1/12 kali energi diamnya. Kecepatan pesawat saat itu adalah, oke, jadi ini saya jelaskan dahulu ya. Ini memang dia bahas energi, tetapi konsepnya sebenarnya di sini ya, tentang masa relativitas. Nah, masa relativitas itu gimana konsepnya? Jadi, masa relativitas itu masa benda
ketika sedang bergerak dengan kecepatan v mendekati kecepatan cahaya akan selalu tampak atau akan mengalami peningkatan. Akan selalu mengalami peningkatan. Jadi massa benda ketika bergerak dengan kecepatan v mendekati kelajuan cahaya akan selalu mengalami peningkatan. Akan selalu mengalami peningkatan. Di mana rumusannya itu biasa kita tuliskan massa relativitas sama dengan massa diam dibagi dengan akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Jadi ini konsep dari massa relativitas. Kemudian ternyata ketika sebuah benda, jadi misalkan ada sebuah benda, kita misalkan ada benda ya, ini bergerak ya, dengan kecepatan V, yang nilainya kurang dari C ya. Setidaknya mendekati C lah. Ternyata bukan hanya massa yang berubah ya. Bukan hanya massa. Jadi di sini tidak hanya massa yang mengalami perubahan. Karena ternyata setelah diukur di situ juga akan mengalami perubahan energi. Jadi akan mengalami perubahan energi total. Energi totalnya itu sendiri ternyata sama dengan massa relativitas ya dikali dengan C kuadrat. Ini kalau dimasukkan nilainya kita dapatkan energi totalnya sama dengan M0 C kuadrat dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, rumusan inilah yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini rumusannya yang akan kita gunakan. Tetapi di sini kan yang diketahui energi kinetiknya. Oke. Ingat, ketika benda itu bergerak, pasti memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetiknya diperoleh dari mana? Diperoleh dari rumusan energi total. Karena energi total itu sendiri ternyata sama dengan energi diam suatu partikel dijumlahkan dengan energi kinetiknya. Nah, biasanya disimbolkan K kalau energi kinetik partikel. Dari sini ya, nanti bisa kita peroleh rumusan dari energi kinetiknya itu sama dengan energi total dikurang dengan energi diam. Di mana kita tahu bahwa, ingat ya, energi diam itu menurut teori relativitas Einstein sama dengan M0 C kuadrat. Ya, ini jangan dilupa ya. Terkenal sekali itu. Maka dari sini kita dapatkan rumusan bahwa nilai K itu sama dengan M0 C kuadrat. Saya hapus dulu ya. Dari sini kita bisa dapatkan nilai dari rumusan energi kinetik itu sama dengan M0 C kuadrat dalam kurung ya. Dalam kurung 1 dibagi dengan akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan 1. Dan rumusan ini akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Ya, rumusan yang ini. Oke. Jadi akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Jadi di sini ada tiga persamaan. Yang pertama tentang konsep
yang harus diingat ya tentang konsep massa relativitas. Kemudian ada energi total relativitas. Berikutnya adalah tentang energi kinetik relativitas. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekarang kita kembali ke soalnya. Sekarang kita kembali ke relativitas di soal ini. Nah, kalau kita kembali di soal ini berarti kita akan gunakan konsep energi kinetiknya. Kenapa? Karena di soal yang diketahui adalah energi kinetiknya. Ini kita hapus dulu. Jadi, kita menggunakan konsep dari energi kinetik itu sama dengan M0 C kuadrat dalam kurung ya 1 bagi akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurangi 1. Oke, kita gunakan persamaan ini. Maka bisa kita dapatkan, karena diketahui di sini energi kinetiknya sama dengan 1/12 kali energi diamnya, berarti karena energi diam kan yang ini nilainya. Berarti bisa ditulis di sini sama dengan 1/12 kali dari M0 C kuadrat itu sama dengan M0 C kuadrat dikali dengan 1 bagi akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurangi 1. Oke, ini bisa kita cerot. Berarti ini bisa dituliskan 1/12 sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurangi 1. Sekarang angka 1 kita pindah ruas ke kiri ya. Kita pindah ruas ke kiri menjadi 1/12 ditambah dengan 1. Sama dengan 1 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini kalau kita sederhanakan nanti kita akan dapatkan 1/12 tambah 1 hasilnya adalah 13/12 sama dengan 1 bagi akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berikutnya, kedua ruas kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan supaya kita bisa cabut nilai akar yang di ruas kanan. Oke, ini kalau kita kuadratkan, kita akan peroleh hasilnya adalah berapa hasilnya? Di sini kalau kita kuadratkan jadinya 13 kuadrat 169, kemudian 12 kuadrat 144 itu sama dengan 1 bagi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, berikutnya kita tukar tempat ya. Ini jadi naik ke atas 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini yang kita tukar tempat. Berarti kalau tukar tempat ini naik ke atas, terus ini turun ke bawah, berarti nanti posisinya jadi berubah. Di sini jadi 144 dibagi dengan 169. Kemudian ini saya pindahkan ke sini ya. Pindahkan ke kiri, kemudian V kuadrat per C kuadrat saya pindah ruas ke kanan menjadi 1 kurang 144 dibagi dengan 169 itu sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya 169. Ini kalau dihitung ya. Caranya 169 kali 1 kemudian kurang 144. Hasilnya adalah 25 dibagi dengan 169 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Karena yang dicari adalah kecepatannya, maka ini kita akarkan ya, supaya hilang kuadratnya di ruas kanan. Berarti kita peroleh menjadi 5 per berapa itu 5 per 12 sama dengan V per C. Karena yang dicari V-nya dikali silang aja, berarti V-nya kita peroleh sama dengan 5 per 12 C. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Oke, jadi penjelasannya seperti itu ya.
Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, share, and subscribe.